Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara. Welcome to Koinonia Prayer and Worship. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau disukakan oleh puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara, Engkau urapi, Engkau bukakan mata rohani kami yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman yang tertabur itu Tuhan akan bertumbuh Tuhan. Kami mempunyai wawasan seperti wawasan-Mu Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan akan menjadi pelita bagi hidup kami. Dan akan berbuah dan kami akan melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Are you ready to praise the Lord? Haleluya, amin. Praise the Lord, haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari Amin. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama tinggikan nama-Mu Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan dari tunduk kepadanya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Come on, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Katakan ingat bilur-bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan, satu suara katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus
Yesus bagiku. Kasih Yesus, Kasih Yesus, semua katakan kasih Yesus. Sekali lagi katakan kasih Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, was in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. And He will never fail. Katakan, that's why I trust Him. That's why I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one you never fail, Lord. He will never fail. Kami mau menyatakan kekaguman kami. Amin. Dan hormat kami Tuhan. Amen. Pada Sang Raja yang diagungkan dan ditinggikan. Sang Juru Selamat kami yang hidup. Yes, Kami sungguh kagum Tuhan. thank you, Jesus. Kami sungguh hormat. Amen. Amen, Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan iman katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Setiap karya-karyamu di dalam hidup kami Tuhan, kami sungguh kagum Tuhan. Terima kasih Yesus untuk karya salibmu Bapa. Engkau Tuhan yang layak kami sembah, layak terima segala pujian. Ku kagum, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Ku kagum Tuhan, hormat
Because you deserve all the glory. You deserve all the praise. You deserve all the honor, Lord. Saya undang hambanya, Bapak Pendeta Nisa. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Kau, Tuhan. Ku kagum Haleluya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau telah membawa kami bahkan ke tempat ini Tuhan. Kau yang telah setia dalam setiap perjalanan hidup kami sampai kepada titik ini. Kau adalah Tuhan yang setia di gunung maupun lembah. Kau tetap hadir bersama dengan kami di tiap pengalaman hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan Kau mengundang kami ke sini. Karena Kau akan beracara dengan kami, berbicara kepada kami Tuhan. Dan juga Kau akan merubah hati kami oleh firman-Mu. Terima kasih kami meninggikan Engkau di dalam ibadah ini. Kami menyambut karya-Mu dalam hidup kami pada sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Shalom. Terima kasih tim pujian penyembahan sore hari ini. Saudara, senang sekali saya ada di sini hari ini. Kebanyakan dari kita mungkin tidak kenal satu dengan yang lain. Tapi buat saya this is a miracle journey bahwa saya ada di sini karena terakhir kali saya ke Amerika itu udah lama sekali ya. Saya dulu sempat kuliah di sini beberapa kali ke sini tapi the last time was very long time ago. Jadi hari ini bisa ada di Koinonia. This is my first assignment this trip. So senang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian. Dan hampir terjadi agak problem tadi ya Bu Sherly. Karena HP saya silent dan saya masih kena jet lag. Ya sampai Bu Vinta tadi kontak-kontak saya. Akhirnya ada di sini. Amen. Saudara senang semua ada di sini? Katakan kepada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya, dia bilang. Amen. Amen. Karena kita baru pertama kali, jadi mau kenalan dulu, ya kan? Kalau tidak kenal maka tidak. Anak muda sekarang bilang kalau tidak kenal maka tidak jadian. Jadi kita harus kenalan dulu ya. Saya bawa beberapa slide foto-foto keluarga saya, karena kali ini saya datangnya sendiri. Saya berarti harus klik sendiri di sini ya. Oke. Sorry kalau. Ini judulnya saya akan nanti share firman Tuhan. The battle is the Lord's. Oke. Ini istri saya, Sylvie. Bulan Agustus kemarin kami merayakan wedding anniversary ke-30. Nah, itu layak ditepuk tangan. Amin. Luar biasa. Dia tidak bersama dengan kita sekarang, tapi kami dikaruniai 3 orang putri. Ya, semuanya putri, benar. Saya paling ganteng di rumah. James Bond sendiri. Nah, ini saya mau kenalin anak saya satu-satu karena mereka anak-anak yang luar biasa. Tuhan kasih saya 3 daughters dan juga saya pernah mengembalakan 3 gereja sebelumnya. Nah, yang pertama Ashley Kancana, ini dia seorang influencer. Lifestyle, food dan lain sebagainya, very amazing, dia punya karir. Dan yang kedua ini Gloria, dia lulus di Newcastle, kemudian dia sekarang kerja di London. Kalau dia camera shy, dia akunnya juga di private.
Dan nomor 3 udah jadi influencer juga nih, yang ketiga si Angel Kancana, 16 years old, she will turn 17 next month, enggak nanti November, oke? Jadi ini Angel. Nah, selain ketiga daughters ini, Tuhan kasih kesempatan saya merintis mengembalakan 3 gereja. Jadi saya tuh sebenarnya lahir baru di seputar persiapan kasih melanda Jakarta. Yang seumuran dengan saya mungkin pernah dengar, 85 ya kan. Saya lahir baru di seputar itu, Evangelis Jeremia Arim, putra bangsa pertama yang pakai stadion utama Senayan ya kan. Saya jadi panitia, ya masih muda sekali 18 tahun waktu itu. Ya, setiap hari kemudian dari anak bandel remaja dilatih Tuhan untuk ikut ke gerakan ya kan. Tapi waktu persiapan itu setiap Jumat doa puasa, kemudian malamnya doa semalam suntuk. 18 tahun disuruh doa semalam suntuk, ya oke. Ya, doanya sedikit, suntuknya yang banyak ya kan. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah kemudian saya ada sebuah gereja dari Amerika dirintis, namanya Gereja Maranatha Campus Ministry, Bob Weiner kalau yang tahu. Saya dilatih jadi penginjil kampus, menginjil orang banyak di kampus-kampus, memenangkan beberapa teman saya di FISIP UI. Kemudian suatu hari ada 2 anak dari Bogor, Institut Pertanian Bogor, IPB, ibadah dengan kita di Wisma Metropolitan waktu itu. Dari 2 orang ini saya bilang, oke, kalau gitu hari Kamisnya saya bikin komsel. Oke. Nah dari komsel 2 orang ini bertumbuh jadi 15 orang. Kemudian saya sewa rumah, pindah ke sana. Tiba-tiba berapa bulan kemudian, berarti saya baru sekitar 5 tahun lahir baru, saya menemukan diri saya merintis dan mengembalakan. Di seberang kebun raya Bogor kami sewa satu tempat, akhirnya jadi gereja. Sampai 150 orang anak muda semua. Nah saya tinggal pergi ke Portland, kemudian pulang dari Portland baru saya married, kemudian bersama Sylvie kami merintis di Medan. Nah di Medan ini unik karena 2 anak Batak dari Bogor saya bawa ke Medan, sekarang mereka yang saya latih jadi penginjil kampus. Dan kumpullah anak-anak Batak semua dari Porsea, Balige, Dolok Sanggul yang lagi kuliah di Medan. Jemaatnya 90% orang kita Batak. Ada orang kita Batak di sini? Merantau jauh-jauh sampai Los Angeles? Oh ya, Horas Jalagabe. Nah, mereka heran karena orang kalau di Medan yang Chinese dan yang Batak tidak terlalu bergaul kali, ya. Tapi kami di sana, jadi saya masih ingat komentar salah satunya yang bilang gini, pertama kami nengok Bapak, heran kami gitu. Ngapain orang Cina ini ngurusin kami di sini gitu kan? Jadi akhirnya saya dikasih marga Cinaga, ya. Cinaga. Sampai sekarang saya Sinaga palsu, ya saudaraku, Cinaga, maksa banget ya kan. Nah jadi itulah kemudian yang terakhir baru di Bandung mengembalakan di sana. Jadi anak saya ini lahir di 3 kota berbeda. Ashley lahir di Medan, ya kan, anak pertama. Terus waktu kita sempat kembali ke Jakarta, lahirlah Gloria. Angel lahir di Bandung. Tergantung bapaknya tugas misi di mana, situ anaknya keluar. Jadi ya makanya sekarang udah nggak mungkin merintis lagi, ya, karena udah tutup pabrik gitu kan, kira-kira begitu. Ya, so this is my introduction. Nah berdasarkan pengalaman jadi daddy dari 3 daughters ini dan jadi gembala 3 gereja, saya tulis satu buku namanya Did God Really Say? Ya, karena saya tadi dijemput Pak Karim masih jet lag gitu, lupa bawa bukunya, ada di rumahnya Utomo. Ya, sudah. Nanti kapan-kapan atau saudara yang mau baca dalam bahasa Inggrisnya ada e-booknya di Insight Unlimited, ya dibantu oleh JPCC untuk diterjemahkan. Di sana saya bicara tentang the next generation. Bagaimana kita, kalau yang di sini seumuran dengan saya, anaknya Gen Z, itu kan mereka mindsetnya beda banget sama kita, benar nggak saudara? Ada generational gap yang begitu besar antara parents yang Gen X dengan anak-anak yang Gen Z. So, saya melihat kepada Alkitab, saya bikin research, saya bikin penelitian, baca banyak buku, muncullah Did God Really Say? Jadi, if you want to reach more young people di Koinonia, you got to understand how they think, how they behave. Read the book, gitu kira-kira, saudaraku. Nah, saya bikin juga really ini untuk di guru-guru di sekolah. Jadi saya training guru-guru di sekolah. That's my introduction. Sekarang kita udah kenal, boleh jadian? Ya, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, amen. Haleluya. Hari ini kita ingin belajar tentang satu cerita yang sebenarnya maybe one of the most familiar story in the Bible. Ya kalau kita jadi ini saya di bawah nggak apa-apa, boleh? Nggak apa-apa ya? Ini ada kameranya ya, jadi nggak bisa nangkep saya. Is that okay? Kanan kiri, oh bisa ya.
Gak apa-apa saya deket gini ya. Kalau khotbah muncratnya gak terlalu banyak Pak Karim, aman. Jadi ya mungkin kalau kita jadi orang Kristen udah dari sekolah minggu dulu, ini gak mungkin kita gak pernah dengar tentang Daud dan Goliat. Wah, mau cerita apa lagi nih? Kita udah tahu nih ceritanya ya kan. Tapi ada satu gospel story kayak tersembunyi atau terkait di dalamnya yang saya sendiri ini jadi hamba Tuhan udah jadi dari muda. Saya sendiri baru engeh istilahnya, ya baru engeh dalam beberapa tahun terakhir ini. So you want to hear? Ya thank you bro. Ini anak muda yang ngerti teknologi ini. Saya bacakan aja ya. Saya bacakan dulu di ayat pembukanya. Waktu saya sampai jam berapa nanti kasih warning Ibu Vinta. 5 menit sebelumnya kasih tahu. Ini speech-nya Daud yang saya kutip di sini. Hari ini juga Tuhan akan membicarakan engkau, bicara sama Goliat, ya kan? Ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu hari ini dan seterusnya. Saya mau langsung ke yang bagian bawah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Nah dari yang merah ini saya ambil jadi title of the sermon, because the battle is the Lord's. Amen? Nah, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari ini kita struggle manusia itu macam-macam. Ada yang financial struggle, relationship, ya kan, career, apalagi ada banyak struggle. Di dalam setiap persoalan itu sebenarnya pusatnya itu adalah solusinya itu adalah Tuhan. The battle is the Lord's. Tapi bagaimana membuktikannya? Oke. Kalau kita misalnya di Amerika kan lagi election years ya. Saya nggak tahu berapa citizen di sini ikut vote. Oke, yang ini lawan ini gitu kan. Kita langsung cenderung kita lihat ke party platform, policy-nya seperti ini. Kita pikir ini antara ini kedua. But behind all those things, sebenarnya the underlying problem itu adalah whether or not siapapun yang compete mengikuti biblical principle, ujung-ujungnya, pusatnya adalah tentang mereka mau submit gak dengan Tuhan. Oke? Kayak gitu kira-kira. Financial, power, saya kepikir ada satu statement yang mirip dengan ini, the battle is the Lord's, itu dalam peristiwa orang Israel keluar dari Mesir. Karena waktu itu Tuhan juga bilang sama Musa, angkat tanganmu waktu di depannya Laut Merah, semalam-malaman, lihatlah keselamatan dari Tuhan, oke? Kamu akan berdiri dan diam saja, Tuhan yang buka itu laut yang impossible itu di depan dia. That's another story. Tapi saya ingin rewind sore hari ini kepada satu story yang lebih awal lagi, yaitu waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Jadi saya ingin buktikan the battle is the Lord's itu ada dari awal Alkitab sampai akhir dan sampai hari ini tahun 2024 still the center of everything adalah Tuhan telah menyelesaikan semua peperangan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tindakan pertama mereka apa? Mereka langsung sembunyi, oke? Saya yang nanya, saya yang jawab aja nih langsung biar cepat. Mereka langsung sembunyi di pohon ara, kemudian karena mereka tiba-tiba sadar mereka telanjang, kemudian tutupin tubuh mereka dengan apa? Daun ara itu kan. Tindakan Tuhan pertama kali menyadari bahwa sebenarnya kan mereka ada janjian tiap sore. Dikatakan setiap hari sejuk mereka, Tuhan turun, oke, fellowship sama Adam dan Hawa sebenarnya. Di Starbucks sih, cuma Starbucksnya belum jadi di bawah pohon, amin. Ya, kok nggak ada anaknya ini? Nah, saya mau tanya sama saudara, siapa yang pertama kali mencari? Tuhan cari Adam atau Adam cari Tuhan? Jawaban tadi, Tuhan cari Adam, Tuhan yang mencari manusia terlebih dahulu, itu adalah satu prinsip yang sangat penting yang berlaku di seluruh Alkitab. Sampai hari ini. Nah, saya ingin buktikan kenapa the battle is the Lord's ini penting. Karena kebanyakan narasi yang kita dengar, ya kalau saudara dengerin sharing firman, selalu emphasisnya adalah kalian semua harus cari Tuhan. Benar nggak saudara? Tapi hari ini saya datang kepada saudara di Koinonia, saya ingin kasih satu berita, Tuhan sebenarnya yang cari engkau.
Haleluya. Pusat segala sesuatu bukan kita harus ngapain kepada Tuhan. Pusat di seluruh universe ini, bumi ini, sejarah, politik, ekonomi dan semuanya adalah Tuhan senantiasa mencari manusia karena Dia sayang kepada kita. Haleluya. Dan dia pada saat dia ketemu terus Adam tutup-tutupi tubuhnya dengan pohon ara. Dan saya mau langsung kesimpulan aja nih karena supaya bisa nanti kita masuk ke dalam story David. Tapi pohon ara itu adalah representasi daripada, ini masih ada sampai sekarang pohon ara ini. Itu adalah agama, religion, upaya manusia untuk berkenan kepada Tuhan. Karena pada saat ada condemnation, pada saat mereka rasa terpisah itu dia menyiksa. Jadi dia mau tekan rasa bersalahnya dengan cara tindakan-tindakan ritual-ritual, hoping that, ya, oleh sebab itu ada istilah mudah-mudahan, ya kan? Kalau di Indonesia tahulah yang saudara kita bilang apa itu ya kan? Berharap Tuhan bisa terima gitu loh, inisiatif dari mereka. And then God came on the scene, kemudian Tuhan bilang, no, this is not the way. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kasih kulit binatang kepada Adam. Jadi jangan kita baca Alkitab itu cuma, oh ya ini kejadian seperti ini. But it represents something. Ada satu underlying principle, very very deep dari story ini. Jadi pada saat kulit binatang ditaruh di tubuhnya Adam, saya percaya itu kulit binatang bukan diciptakan baru. Ya kan penciptaan sudah selesai 6 hari. Diciptakannya langit, bumi, ya kan. Itu sudah selesai, dia bukan tiba-tiba jadilah kulit binatang. Tidak, kulit binatang diambil dari binatang, berarti disembelih, itulah kematian pertama. Upah dosa adalah maut. Itu maut pertama di dalam sejarah terjadi pada hari itu. Di mana Tuhan menyembelih seekor domba dan mengambil kulitnya, saya percaya masih berdarah-darah, ditaruh di tubuhnya Adam dan Hawa, dan dia establish satu prinsipal, kalau manusia ingin dipulihkan dengan Tuhan, hubungannya tidak akan pernah terjadi dari apa yang manusia lakukan, tapi harus terjadi dari inisiatif Tuhan, dan Tuhan selalu pakai prinsip darah. It has to be the blood. Why? Kenapa ada blood? Karena upah dosa adalah maut. Yang dosa kan Adam. Harusnya yang mati siapa? Harusnya mati Adam. Tapi karena Tuhan sayang sama Adam, jadi dia berpikir langsung, gimana caranya supaya aku dapatkan anakku ini lagi? Karena demi keadilan dia tidak mungkin tidak dihukum. Hukuman tidak mungkin tidak dijalankan. Kalau hukuman tidak dijalankan, oke, put the sin under the carpet. Oke, diam-diam aja kita kompromi sedikit, cincailah Tuhan kan Tuhan yang baik. No, it cannot be like that. Jadi hukuman itu tetap harus dilaksanakan, tapi supaya Tuhan bisa dapatkan lagi anak yang dia sayang ini, maka penghukuman tersebut ditransfer, dipindahkan ke apa yang kita kenal sekarang namanya kurban. Dan itu adalah sebuah gambar bahwa nanti ribuan tahun kemudian, kurban yang sempurna akan tiba sang anak domba Allah sendiri, putranya. Dengan darah, kalau darah binatang hanya menutup dosa, darahnya dia menghapus dosa dunia. Supaya hari ini sampai ke Los Angeles tahun 2024, setiap orang yang mau dipulihkan hubungan dengan Tuhan bisa memandang kepada darah itu, darah korbannya dia yang sudah terrealisasi, bukan saja lambang seperti kulit binatang tadi, tapi dia sudah datang 2000 tahun lalu, naik ke kayu salib, dan dia katakan, the battle is mine, maut sudah dikalahkan, sekarang engkau bisa mendapatkan hidup bersama dengan aku. Yang percaya katakan amin. That's the story. Amin saudaraku. Dari awal Tuhan itu is not in the business of condemning people. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Penjelasan inilah yang menjelaskan kenapa waktu di Jericho dia cari Zakheus. Dan orang Farisi semuanya marah. Orang Farisi mindsetnya adalah pohon ara. Saya baik. Sebab itu saya harus diterima dong. Dan saya lebih baik dari orang pemungut cukai ini. Amen. But God said no. Meskipun kamu baik, tapi kamu di luar daripada kehidupan. Mau kehidupan, harus dibayar dengan kematian, dengan darah. Dan darah hanya ada di dalam apa yang Tuhan sudah accomplish. So it's all by my own mission. Shed my blood. Die on the cross.
Semua itu adalah pusatnya. Haleluya. Aku jadi tegang semua di sini. Haleluya. Amen. Masih hidup semuanya? Wah, jadi saudara, mulai hari itu, everything I see, the whole Bible, semua pusatnya adalah ini, di story. By the way gini, saya mau share satu story yang saya harap saudara bisa ingat lama. Kita pikir begini, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan dikatakan yang memisahkan antara engkau dan Allahmu adalah dosa-dosamu kan. Yesaya 59 ayat kedua. Pada saat dia memutuskan untuk berdosa, sebenarnya dia seperti berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Oke, saya taruh sebentar aja. Ada orang yang screw up. That's why dia explain ini di Yeriko, ada manusia datang untuk mencari seperti kejadian 3 tadi dan menyelamatkan yang hilang. For that to happen, I shed my blood, I put my life. Amen. Jadi hari ini, ngapain dia kejar? Dia berharap cerita tentang kasihnya, berita baik tentang dia adalah solusinya dan pusatnya. The battle is his. Will melt our hearts. Kemudian kita berbalik. Ini yang momen yang dia tunggu, metanoia. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap remeh kemurahannya? Karena maksud dari kemurahannya, kemurahan, lu dosa tapi gua kejar. Kemurahan, favor, grace. Maksud ini semua adalah membawa engkau kepada pertobatan, metanoia. Metanoia itu apa? Change your mind. Tadinya jalan ke sana, kita pikir, oh kok Tuhan ada Tuhan yang baik begini ya. Roma 5 mengatakan, dia telah mati di kayu salib pada saat kita masih berdosa loh. Kita belum perform apa-apa, belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa memberi, belum bisa cari jiwa, belum bisa bikin apa-apa sama Tuhan. Dia udah kejar kita lebih dahulu, berharap the story of his love will change our mind. Dan kemudian kita direstorasi bersama dengan dia. So a constant message adalah, it's not about you, your performance. But it's about me, seeking you, loving you, accepting you, shed my blood for you. Demikian juga dengan semua struggle yang kita alami hari ini. Pusatnya bukanlah, aduh kemarin gue udah gagal. Oh Tuhan pasti marah, Tuhan mencabut perkenannya. Oh I will fail all my life. Oh my past will haunt me. No, story-nya adalah God loves me, God accept me. God will restore me. God already done for me. The battle is his. Haleluya. Amen. Jadi ceritanya pada saat itu di lembah Ela, lembah terbanten kalau bahasa Indonesia. Orang Israel sama Filistin berperang. Di sini ada lembah. Mereka kemah di bukit, 2 bukit yang berhadapan. Dan selama 40 hari mereka gak maju-maju. Mungkin gak ada juga yang mau turun begini jadi gampang diserang kan. Dan acaranya setiap hari selama 40 hari cuman dengerin orasinya Goliath. Dan Goliathnya ngomong kayak gini. Oke, now it's my turn to switch. Oke, Goliathnya selama 40 hari ngomong kayak gini kira-kira. Pilihlah seorang bagimu, biarlah ia datang kepadaku. Jika ia sanggup berperang membunuh aku, maka kami akan jadi budak-budakmu. Namun jika aku dapat menang membunuhnya, apakah kamu harus menjadi budak-budak kami dan harus melayani kami? Oke, and then satunya lagi. Oke, ini dulu yang atas. Saudara, basically Goliath bilang gini, oke, kita nggak usah lah berperang pasukan lawan pasukan. Pilih aja satu orang sebagai representasi.
Satu orang lawan, tentu saja dia yakin pede banget karena dia tingginya 3 meter, siapapun yang jadi wakilnya Israel, dia bisa kalahkan. Benar gak saudaraku? Oke? Dan hari itu sebenarnya dari pihak Israel siapa yang harusnya maju? Saul. Ya, dibanding semua pria di seluruh Israel, di bahu ke atas dia lebih tinggi daripada semuanya. Harusnya dia maju kan? Tapi dia ketakutan di tendanya. Oke? Nah saudara, speech-nya Goliat ini, tanpa dia sadari, adalah satu prinsip yang sangat penting juga di Alkitab. Because I remember Romans 5:19 dikatakan begini, sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dibuat berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, semua katakan satu orang, banyak orang akan dibuat menjadi benar. By the way, this is IMB, Indonesian Modern Bible Translation, oke? Sebab sama seperti ketidaktaatan satu orang itu siapa yang pertama? Kalimat pertama, di sini ada 2 kalimat kan? Ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dibuat berdosa, itu siapa yang pertama? Adam tadi kan? This is all connected. Kita lagi baca story 1 Samuel 17, saya katakan ini connect dengan Roma 5, tapi ini adalah cermin daripada Kejadian 3. The Bible is one. Semuanya nyambung. Saya sering share kalau misalnya di sosial media itu, kode keras. Bahasa Inggrisnya allusion. Jadi sebuah cerita bisa kasih allusion to the next story. Kasih kode keras. Wah ini semua berhubungan. The whole Bible, authornya cuma satu, the Holy Spirit. Amen. Nah, so dalam kisah ini, dalam prinsip ini, Adam is a type of Christ namanya. Tipe Kristus, gambaran daripada Kristus. Itu sangat simpel sekali, Adam ngapain aja. Tapi ada satu hal, apa yang dia lakukan berpengaruh kepada seluruh umat manusia. Kemudian di-repeat oleh Kristus. Jadi yang namanya tipe itu adalah ada kesamaannya, kedua tokoh ini, Adam dan Kristus, tapi ada kontrasnya. Begitu. Dan kita harus tahu samanya apa, kontrasnya apa. Oke? So, gara-gara satu orang semuanya kena efek. Saudara mungkin nggak fair dan doesn't make sense. Well, it's in everyday story. 79 tahun yang lalu, ada 2 pemuda ceking di sebuah jalan di Jakarta, they declare Indonesia merdeka. Efeknya sama sampai kita hari ini. Kita merdeka gara-gara orang tadi. Amen? How about kita semua, saudara mungkin yang sama dengan saya, kita orang Indo, keturunan Chinese. Kenapa kita ada di Indo? Because somebody, my great-great-great-grandfather in China make a decision to leave and then pergi ke Indonesia. Karena keputusan dia itu, hari itu, dia lagi mikir-mikir dia mau naik boat atau enggak gitu kan. And dia make decision, akhirnya saya lagi ada di Indonesia, hari ini saya bisa ke Koinonia. By the way, my last name itu Kancana, papi bilang family name-nya Kan. Agak jarang tuh Pak Karim. Kan, ada yang Kan juga di sini? Nggak ada kan? As around nggak ada, mungkin saya ini keturunan Jubilai Kan, sudah kan? Kubilai Kan, Genghis Kan. Mongol ya. Just kidding, oke? Tapi gara-gara keputusan satu orang efeknya pada yang lain. Seorang suami bikin keputusan, tahu nggak saudara, keputusan suami, if he screw up, it will affect the entire family. Kalau dia kasih seluruh dia punya bank account masuk ke investasi bodong, itu anaknya tadinya bisa kuliah jadi nggak bisa kuliah. So one person punya decision, effect, ya, one leader kena. Nah, saudara, tanpa disadari oleh Goliat, ini ada satu prinsip representatif. Ya, jadi saya mau katakan kekristenan adalah sistem perwakilan satu orang. Jadi kalau baca Alkitab jangan sekedar story-nya, tapi the underlying principle-nya sebenarnya apa? Amen? Masih hidup semuanya? Nah, saya ingin katakan kepada saudara bahwa satu orang ini dalam story Daud dan Goliat, kita berpikir gini, setiap kali kita dengar cerita ini sejak kita sekolah minggu, Daud lawan Goliat.
kita selalu, saudara tahu kan setiap kita dengar satu cerita kita langsung tanya what is the moral of the story, gitu kan? Kesimpulannya apa nih? Dan kita harus tahu di dalam story ini yang diceritakan kepada kita, cerita motivasi, cerita apa gitu ya. Kita pihak yang mana nih di dalam cerita ini? And for many years, kita selalu di frame, kita harus jadi Daud. Dan kita harus kalahkan raksasa. Jadi message-nya, moral of the story-nya menjadi, kalahkan raksasamu, gitu kan? Siapa yang pernah dengar itu? Moral of the story adalah, kalahkan raksasamu. Misalnya, besok mau interview, mau masuk kerja, fear, depressed. Terus kita didoain oleh kakak rohani kita. Kalahkan raksasamu, ketakutan, ya kan? Besok anak kita misalnya mau pertandingan basket lawan tim juara. Sedangkan timnya anak kita underdog. Kita akan bilang, ingat Daud melawan Goliat, kalahkan raksasamu, ketakutanmu. Well, nothing wrong with that. Saya nggak ada masalah dengan kita mengalahkan ketakutan. But Alkitab itu kadang-kadang berlapis-lapis sudah kebenarannya. There's a deeper message here. Karena saya percaya ini kesimpulan langsung aja. Di dalam cerita Daud melawan Goliat, Daud itu, moral of the story-nya bukan kita disuruh jadi Daud. Sudah tahu kitanya siapa? This is getting interesting. Waktu saya find out about it. Kita itu bukan Daudnya dalam story ini. Kita adalah tentara Israel yang ketakutan di belakang Daud. Haleluya. Jadi Daudnya siapa? Daud is the Christ, Jesus, who defeat the enemy, the giant. Haleluya. Does it make any difference? Yes, of course. Jadi pada saat ada perbedaan antara kamu harus kalahkan raksasamu, that's not the gospel. The gospel says, trust in him who has defeated your giant. Amen. Nah, dari mana taunya, Pastor? Dari mana taunya bahwa David itu adalah the Christ in the story? Karena soalnya biasanya kita story-nya berhenti pada saat Daudnya itu rubuh, terus ya udah Daud kalahkan Goliat, oke? Makanya munculnya kesimpulannya kalahkan raksasamu. But saya ingin bawa saudara ke ayat 51 karena ceritanya masih berlanjut. Oke, dikatakan begini, lalu Daud berlari dan berdiri di atas orang Filistin itu serta mengambil pedangnya dan mengeluarkan dari sarungnya dan membunuhnya, ia memenggal lehernya, itu dalam bahasa terjemahan lain, kepalanya dengan pedang itu. By the way, sebelum kesini saya lupa tadi kasih tahu waktu batu itu menghantam kepala daripada Goliat, saudara langsung ingat apa? Ada allusion dari Kejadian 3 ayat 15. The proto-evangelium, nubuatan pertama tentang Sang Mesias yang akan datang. Tuhan bilang apa? Benih daripada perempuan ini akan meremukan apa? Kepala daripada si musuh itu, si iblis itu. Well, that's the story about the stone. Oke? Nah, Daudnya kemudian berlari nih, bukan berhenti di Goliat rubuh, tapi dia berlari. Kemudian dia ambil pedangnya dan dengan pedangnya Goliat sendiri dia penggal kepalanya, muncullah cerita ini, gambar ini. By the way gambar ini waktu saya bikin konten tentang ini harus di take down karena ini bisa di blok sama TikTok, ini saudaraku. Violence, oke? Nah, kemudian this is getting interesting. Karena setelah ini, terus apa dibilang? Lalu Daud mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya kemana? The question is, dari mana dia tahu kepala Goliat? Kok dia tahu harus dibawa ke Yerusalem? Saudara ingat pada saat Tuhan Yesus disalibkan, dia disalibkan di atas bukit namanya apa? Golgota, artinya tempat tengkorak. Jadi saya percaya connectionnya adalah Daud bawa kepalanya Goliat itu ditaruh di sebuah kaki bukit. Later on, people will call the place tempat tengkorak, Golgota, di mana 1000 tahun sesudah Daud, kalau sudah bikin timeline, Daud dan Kristus jaraknya 1000 tahun. 1000 tahun sesudahnya, so itu tindakan profetik, karena 1000 tahun sesudahnya, the greater son of David will die on the cross, di atas bukit yang sama, menggenapi nubuatan tadi, dia
musuh itu memagut tumitnya, berbicara tentang penderitaannya di kayu salib. Tapi dia meremukkan kepala daripada si ular itu di bawah kakinya. So I believe the skull is still there. Jadi pertanyaannya dari mana Daud tahu? Saya sering bilang Daud ini seperti tokoh perjanjian baru yang nyasar di perjanjian lama. He live in the Old Testament era, but his revelation, his understanding is like New Testament. Dan he's telling us this. Dia bawa ke sana dan akhirnya terjadi seperti ini. That's why I keep repeating this point. Moral of the story bukan apa yang aku harus lakukan buat Kristus. Tapi dari cerita ini, we'll learn what Christ has done for you. We might, so we are able to rest in the fact that everything yang kita udah perlukan itu sebenarnya udah tersedia buat kita. Because He has done it for us. Haleluya. So whatever your struggle is, your Christ has defeated your enemy. Amen. It's not about you struggling to get His favor. Perkenannya. Dia udah duluan, orang dia yang kejar kita. Dia yang terus mengasihi kita. Amen. Jadi saya mau summarize ini. Dengan memikul salibnya sendiri, talking about Yesus, ini Yohanes, oke? Dia berjalan menuju tempat yang disebut apa? Tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Nah Golgota ini dalam bahasa aslinya Goliat God. Saya jadi baru connect beberapa tahun terakhir ini. Golgota, Goliat God. Tengkorak. Nah this is connected to tadi. Nubuatan sejak kejadian. Allusion dari sana. Benih perempuan meremukkan kepala ular. Kemudian ini connect juga dengan kejadian 22 pada saat Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara tahu di Bukit Moria, saudara yang pernah ke Yerusalem, saudara tahu nih kota Yerusalem dikelilingi perbukitan. Sebenarnya is just another hilltop in the same area. Abraham persembahkan Ishak di sana. And by the way, instruction dari Tuhan di Kejadian 22 ayat 1 itu, ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yaitu Ishak, persembahkan di atas bukit. Kedengarannya kayak instruksi apa? Bapa mempersembahkan putranya di sebuah bukit. Tempatnya, lokasinya sama. The Bible is one. Haleluya. Just to tell you the story hari ini di Los Angeles. I got it for you. Aku udah demonstrate ini melalui stories thousands of years ago. I'm not surprised by your problem. All those things that is oppressing you, by the way, Goliat itu adalah seperti intimidation. I got it, Tuhan bilang. That battle is mine. Trust me. Amen. Jadi in the same spot, di sana akhirnya juga dibuat apa? Bait Salomo kan? Bait Salomo is on the same spot. Yang sekarang udah ada jadi Dome of Rock. Amen. Well, so many details of this story ini semua very beautiful, saudaraku. Pada saat Abraham, kembali ke Abraham dulu. Abraham naik ke bukit itu, ke Bukit Moria. Ada dua bujangnya. Di bujangnya bilang, oke, kalian tunggu sini ya. Saya dan Ishak mau naik ke atas. Kemudian Abraham taruh kayu, karena dia bawa kayu dan api. Sampai Ishak nanya, kayu udah ada, api udah ada, dombanya mana? Gitu kan? Sudah tahu ada kata-kata begini, dia menaruh kayu itu di atas pundak anaknya dan mereka naik. Sudah jadi ingat apa? Siapa yang taruh kayu di atas pundaknya? Naik. Tuhan Yesus di Golgota. Haleluya. Kemudian ada dua kali dikatakan begini, dan keduanya berjalan bersama-sama. Di Kejadian 22 tadi. Abraham taruh kayunya, dan keduanya berjalan sama-sama. Diulangi lagi sampai dua kali. Saudara, pada zaman dulu belum ada Microsoft fitur bold, oke? For emphasis. How to emphasize a point. Diulang dua kali. Jadi itu yang menyebabkan saya percaya, waktu Yesus naik pikul salib, sampai gak kuat itu, dia pikul by the way untuk kita, terjatuh, saya percaya, the Father walk with him. When you struggle, when you kadang-kadang kita jatuh, gagal, mengecewakan, the Father is right by your side.
walking with you. Amen. When people attack you, betray you, stab you from the back, the Father is right there by your side. Haleluya. Dan pada saat kemudian Abraham dari ketaatannya, dia bapak yang baik, mengorbankan putra yang baik juga, dia akan menancapkan pisau itu. Malaikat menahan, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena aku tahu sekarang, perhatikan kata-katanya, karena aku tahu sekarang engkau tidak menyayangkan anakmu. 2000 tahun kemudian, 2000 tahun setelah Abraham, Bapa menancapkan maut itu ke atas putranya di atas Golgota. Kali ini tidak ada yang menahan tangannya. Maut masuk ke dalam putranya. Supaya kita yang ada di Los Angeles tahun 2024 bisa mengatakan kepada dia, aku tahu sekarang engkau tidak menyayangkan anakmu untuk aku. Beri suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. All these points makes the Bible relevant to us. Karena anak kita akan nanya, apa urusannya Bible itu sama aku? Well, you have your Father with you, anakku, dalam all your struggle. Don't try to think kayak, memang sih zaman teknologi, tapi semua orang teknologi bisa hebat dengan teknologinya, tapi pada saat mereka depresi, they don't have hope. This is the hope from the Bible. Karena pada saat di-connect lagi dengan Roma 8 ayat 32, jika anaknya sendiri dikorbankan, maka tidak mungkin dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan hari ini. That's the logic. Anaknya saja dia tidak sayangkan, maka dia tidak akan menahan kesembuhan, berkat dan semuanya dari kita, karena tidak ada yang lebih penting daripada putranya. Dan hari ini semua kebutuhanmu, even your healing, your restoration is here for you. The battles of the Lord's, semua persoalanmu sudah dibayar dengan darahnya, it's yours by faith. Haleluya. Amen. Nah, jadi itulah jadi poin kelimanya di sana. Poin kelimanya adalah di Jakarta, di Los Angeles, kuasa kebangkitan Kristus berlaku untuk kita. Percaya, katakan amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Nah, pola pikir inilah yang harus menjadi pedoman kita setiap kali kita membaca Perjanjian Lama. Mungkin saya skip yang ini karena ya ini dah. Kalau nggak ada kayak ada selubung gitu loh. Kita membaca Perjanjian Lama, yang kita terima itu kayak penghukuman, judgment. Sebenarnya tidak. Setelah ada kayu salib, ya membaca Perjanjian Lama itu harus disingkapkan. Disingkapkannya apa? Melalui Kristus, kacamata Kristus. Kita harus lihat itu through through the lens of the cross. Baru menjadi indah. Amen. Jadi saya skip yang ini supaya kita jadi ngerti sekarang. Ini sering dikutip di lagu-lagu atau di khotbah-khotbah lebih dari pemenang. Nah, that's the background of story. Oke? Dari semua yang tadi saya share. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia. Semua katakan oleh Dia. Jadi oleh Kristus kita, oleh Daud. Gara-gara Daud menang, seluruh Israel menang. Jadi pas yang tadi ke tentara Israel yang ketakutan, siapa yang berani? Lu maju? Enggak, gua enggak berani. Lu aja, enggak. Tiba-tiba Daudnya menang, terus mereka bilang, kita udah menang bro. Gimana bisa menang? Kita enggak ngapa-ngapain. Belum lempar apa-apa, belum fight. Enggak, kita udah menang. Dari mana kita menang? Daudnya udah menang. Gara-gara Daud satu orang menang, seluruh Israel menang. Karena Kristus sudah menang di atas kayu salib, karena dia sudah bangkit dari kematian. Kita semua yang dari Koinonia ini disebut pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Karena bukan kita yang fight, Dia yang fight untuk kita. Yang babak belur Dia, yang mati Dia, yang dihujam Dia. Dan kita cuma ngerasain, kita udah menang bro, kita bisa tengok satu dengan yang lain. Kita adalah lebih pemenang, dari mana kita menang? Orang kita terseok-seok kemarin. No, karena Kristus sudah menang. Haleluya. We are not under that depression anymore. Depression sudah ditanggung. Pada saat keringatnya bercampur dengan darah di dahinya di Taman Getsemani, He is redeeming your depression. Amen. Peluh bercampur dengan darah. And He's trying to tell us today, no more sweat. Kau tidak perlu bergumul lagi. I got it. The battle is mine. Amen, saudaraku. Haleluya. Jadi hari ini saya tutup dengan ini. Pendeta bilang tutup, kabar baik bagi yang lapar. Amen. Sebab kamu mengetahui
anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. By the way, He's done it all not based on our performance. Bukan karena kita udah baik. Itu karena kebaikannya Dia. Sudah tahu orang Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, ini mungkin jadi konten saya. Ini lagi cari waktu untuk bikin konten. Saya kasih bocorannya di Koinonia dulu, oke? Saya bicara tentang Exodus. Exodus itu adalah tentang Kristus. Oke? Karena waktu apa namanya? Tadi mau cerita apa tuh? Karena waktu Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir, itu bukan karena mereka baik loh. Hukum Tauratnya baru dikasih setelah di Sinai. Jadi dia tidak katakan, kamu taat dulu, jadi baik dulu, baru aku bebaskan. Tidak, dia bebaskan dulu, baru kita menjadi umat yang taat. Kita kudus karena tahu bahwa Tuhan kita itu kudus, Dia yang kudus ada di dalam kita. Kita taat karena tadi, Yesus yang taat sampai kayu salib ada di dalam kita. Kita mau memberi, kita mau berbuat baik, menjangkau jiwa-jiwa, karena Dia telah cari kita terlebih dahulu. Dia telanjang bulat sebenarnya. Gambar-gambar yang kita lihat itu terlalu sopan. Untuk sopan santun ditutup. Sebenarnya dia telanjang. Jubahnya dibuang undi. He didn't have anything. Dia merasakan separation dari Bapa. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Dia feel kita. I feel you, kata Tuhan Yesus. Aku pernah merasakan di sana. Jadi, supaya melalui kemiskinannya, kamu dapat menjadi kaya. Yang percaya katakan amin. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Haleluya. Hari ini yang sakit saya mau percaya engkau sembuh. Haleluya. Jadi ia ditolak supaya kita diterima. Ia dihukum supaya kita diberkati. Ia mati supaya kita menjadi apa? Lebih daripada menang. Karena the battle is the Lord's. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lalu maha darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal dari-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya ingin berdoa untuk saudara pada malam hari ini. Sementara kepala ditundukkan, mungkin saudara datang hari ini dengan struggle-mu. Ada sesuatu yang begitu membuat engkau depressed. Kau merasa engkau yang harus perform sesuatu sebelum Tuhan akhirnya akan turun tangan untuk masalahmu. Tapi hari ini diberitakan kabar baik kepadamu. Bukan tergantung performance-mu. Kau tidak perlu keluar dari ruangan ini nanti bertekad lebih bulat, berusaha lebih keras lagi. That's not the answer. Hari ini diberitakan kepadamu, the battle is the Lord's. Oh, Tuhan sudah sediakan semua yang menjadi struggle-mu itu sebelum bahkan kau memerlukannya. Di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dia ingin katakan kepada semua yang ada di Koinonia pada malam hari ini, semuanya sudah selesai. Semua yang kau butuhkan sudah ada melalui karyaku. Yang hari ini dirundung dengan masalah-masalah di dalam relationship, maybe in your family. Bahkan ada beberapa yang broken hearted tentang anak-anakmu. Hari ini Tuhan katakan, I got it. I got your back. Semuanya telah aku sediakan sejak di kayu salib. Ada beberapa, ada pressure tentang finances, pressure tentang career, dan semuanya itu Tuhan ingin katakan, aku telah memenangkannya bagimu. Kau lebih dari pemenang karena aku telah memenangkan battle itu. Siapa yang ingin mengalihkan fokusmu, bebanmu kepada Tuhan yang telah menyelesaikan bagimu pada malam hari ini? Saya ingin berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara. Saya ingin berdoa dari depan sini. Thank you Lord Jesus. Jangan malu. Kita tidak perlu berpura-pura di tempat ini, kita bisa jujur kepada Tuhan.
Tidak peduli berapa lama kita sudah ada di dalam Tuhan, hari ini dia ada di sini untuk mengatakan, aku telah memenangkan peperangan itu bagimu, anakku. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat di seluruh ruangan ini. Ada beberapa kecewa Tuhan, kecewa kepada orang lain, kecewa kepada bahkan mungkin pemimpin mereka, kecewa pada bos mereka di tempat kerja. Hari ini Tuhan, Engkau yang ingin mengatakan kepada mereka, akulah yang menjadi pemimpinmu, akulah menjadi bapamu yang memelihara engkau. Hidupmu bukan di tangan orang lain atau pemimpin atau siapapun di dalam hidupmu. Aku sanggup memberikan jalan keluar. Bahkan pada malam hari ini, kalau ada yang sakit sudah angkat tangan kananmu, tangan kiri tumpangkan tempat yang sakit. Saya mau berdoa, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, pada malam hari engkau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Ini adalah anak-anakmu Tuhan. Anak-anakmu Tuhan, untuk mereka kau naik ke kayu salib. Darahmu dicurahkan untuk mereka. Aku berdoa kau melawat tempat ini Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus mendatangi mereka satu persatu. Memeluk mereka Tuhan, membisikkan ke telinga mereka, I love you my son, I love you my daughter. Aku telah memenangkan peperanganmu dan hari ini kau boleh percaya padaku. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kau menjamah hidup mereka. Bahkan yang tubuhnya sakit, hari ini I speak healing, I speak blessing in the name of Jesus. Kuasa kesembuhan berlaku di tempat yang sakit hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuh, mengalir Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah the center of our life. Bukan performance kami, tetapi your performance on the cross. Dan Kau telah, you have done it for us. You are our David. Kau telah memenangkan peperangan ini. The battle is yours. Kami bisa menjadi pemenang karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk fokus yang baru. Terima kasih kami bisa rasakan kasih-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, untuk badan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Urapan-Mu turun atas setiap keluarga, setiap suami istri, setiap ayah dan ibu, dan juga pada anak-anak mereka. You can speak blessing to your children. Dan semua yang ada company, speak blessing over your company. Dan apapun di dalam pekerjaanmu, karirmu, kau jadi pemimpin di sana, speak blessing over all those people under you. Hari ini bahkan Tuhan, I speak blessing over everyone in Koinonia Tuhan. Pimpinan semua yang terlibat dalam pelayanan semua. Ada beberapa yang mungkin di sini karena mereka pikir mereka kebetulan ada di sini, tapi tidak kebetulan oleh Engkau Tuhan. Karena Engkau ada di sini untuk bless mereka Tuhan. Tuhan, I speak blessing over them. Their past tidak akan menentukan hidup mereka. Their future is in your hands. Maka hari ini Tuhan, mereka semua diberkati. Tidak satu pun kekuatan musuh mengalahkan mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahkan yang melayani diurapi Tuhan. Ada pengurapan Tuhan yang beserta dengan mereka. Hari ini Tuhan, aku berdoa setiap kepala keluarga, setiap ayah, setiap suami bisa punya keberanian untuk memperkatakan firman Tuhan atas keluarga mereka. Dan mereka semua diberkati. Terima kasih Tuhan, hari ini apa yang kami dengar firman-Mu Tuhan berlaku atas mereka semua. Terima oleh iman setiap saudara-saudariku, kau pulang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. Oke, siapa yang diberkatin? Angkat tangan. Ya, terima kasih Pak Yusak Kencana. Ya, message-nya bagus sekali. Jadi kita ingat ya, the battle is the Lord's. Ya, peperangan itu milik Tuhan, bukan kita. Kalau kita yang perang, oh my God. Belum maju aja udah kalah, ya kira-kira gitu. Oke, nama saya Eugene, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi, saya mau ajak Bapak Ibu ikut ambil bagian, berpartisipasi, memberkati anak-anak yang susah ya, di Indonesia melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Program selanjutnya yang bagi saya sangat penting yaitu kita akan adakan baptisan. Ya, baptisan ini bulan November yang akan datang, yang akan
dipimpin oleh Pak Jojo dan Ibu Heni, Koinonia Praise and Worship. Kita ini adakan Zoom setiap Rabu malam, ya, dan kita undang semua yang rindu, semua yang mau belajar untuk ikut Zoom ini. Ya, kita akan berdoa untuk prayer request ini dan juga persembahan. Kemudian kita akan tutup dengan doa berkat. Saya mengundang kita bangkit berdiri sama-sama, ulurkan tangan ke depan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua yang telah menaruh prayer request-nya duluan di dalam box ini. Tuhan, kuasa-Mu berlaku atas mereka semua. Mereka menulis dan memasukkan ini dengan iman, percaya bahwa Tuhan telah menyelesaikannya untuk mereka. We release, Tuhan, berkat-Mu kepada setiap kebutuhan yang mereka tulis ini, Tuhan. So by faith kami ingin melihat Engkau menjawab doa-doa mereka. By miracle, dengan kuasa-Mu yang berlaku, hal-hal yang mustahil mereka dedikasikan di dalam setiap doa mereka ini, Tuhan. Dan terjadilah semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada setiap mereka yang telah memberi. Kau yang akan menggunakan setiap persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan, untuk ladang-Mu, untuk pekerjaan-Mu, dan Kau memberkati mereka semua yang memberi, Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebutuhan mereka, Tuhan juga sudah menyediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk Koinonia, semua yang terlibat di dalamnya akan berdampak kepada banyak orang. Komunitas Indonesia yang ada di kota ini, Tuhan, dan bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih anak-anak kami akan menjadi berkat. Mereka semua diutus sebagai misionari dimanapun mereka berada. Di sekolah mereka, di tempat kerja mereka, Tuhan. Mereka menjadi pemberita daripada kabar baik daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami semua akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan berkat daripada Tuhan. Kami percaya setiap keluarga akan diberkati, setiap pekerja, suami dan istri akan diberkati, anak-anak semua diberkati. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat, yaitu berkat daripada Bapa kita, kasih karunia, keselamatan, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, katakan amin. Tuhan berkati kita semua, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa bulan depan di minggu ketiga di tempat ini, tempat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.